Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi pendekatan sistem dalam pengembangan pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yakni saya sendiri, Fauzia Nini Alfiani. Yang kedua yakni Sylvia Rahmanul Fauzia. Yang ketiga yakni Muhammad Rizky Fahri Raihan, dan yang keempat yakni Muhammad Zainul Furqon. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan ajar pembelajaran. Bahan ajar atau materi pembelajaran adalah segala suatu pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang harus dipelajari seorang peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diharapkan dalam pendidikan. Materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Pengetahuan yakni meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bahan ajar adalah segala bentuk bahan baik berupa secara materi maupun material yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Di sini dapat diibaratkan dengan orang yang memasak. Tentu sebelum seorang melakukan proses memasak, harus ada bahan-bahan untuk dijadikan sebagai masakan, seperti sayur, bawang, atau yang lainnya. Begitu juga dalam proses pembelajaran. Ketika seorang siswa akan belajar, maka siswa perlu dengan yang namanya bahan ajar. Seperti contohnya buku, itu berasal dari media cetak. Dan di sini sumber belajar dan bahan ajar memiliki perbedaan. Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Segala sesuatu yang dapat memberikan kemanfaatan belajar yang darinya dapat diperoleh berbagai informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan. Untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sedangkan bahan ajar adalah materi yang tertuang atau segala hal yang dapat diambil manfaat dari sumber belajar itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengembangan bahan ajar akidah akhlak. Pembelajaran akidah akhlak bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, akan tetapi bagaimana membentuk kepribadian siswa agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat dan hidupnya dihiasi dengan akhlak yang mulia dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, guru di kelas dituntut untuk mengembangkan bahan ajar sedemikian mungkin agar tujuan dari pembelajaran akidah akhlak dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Pengembangan bahan ajar tidak lepas dari kurikulum, karena salah satu unsur atau bagian urgen kurikulum yang utama adalah bahan ajar. Guru sebagai seorang yang mengantarkan siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Maka, guru berkewajiban mempersiapkan segala sesuatu termasuk menyusun bahan ajar. Dalam hal menyusun bahan ajar, guru harus mengetahui prinsip-prinsip dalam pengembangan bahan ajar, agar bahan ajar yang ada dapat memperlancar dalam proses pembelajaran sehingga bahan ajar yang tercipta dapat berfungsi secara maksimal. Dalam bahan ajar, seorang pendidik bisa menggunakan bahan ajar berupa tertulis ataupun tidak tertulis. Dalam artian, bisa menggunakan media cetak seperti buku ataupun hal-hal yang bersifat visual. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Prinsip yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam pengembangan atau penyusunan bahan ajar. Di antaranya yaitu yang pertama, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Dalam pengembangan bahan ajar perlu diperhatikan muatan yang ada dalam suatu materi, sehingga para siswa mudah dalam memahami dan mengerti materi pembelajaran yang sudah disediakan. Yang kedua yaitu mencapai tujuan ibarat naik tangga setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Pembelajaran adalah suatu proses bertahap dan berkelanjutan.
Bahan ajar yang ada dikemas sedemikian mungkin untuk dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Yang ketiga, yaitu umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Dalam bahan ajar diberikan latihan-latihan yang perlu dikerjakan siswa, dan hasilnya diberi umpan balik secara positif oleh guru. Yang keempat, yaitu motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Di antara cara yang bisa dilakukan, bahan ajar memberi banyak contoh, menjelaskan tujuan dan manfaat materi. Yang kelima, yaitu mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Bahan ajar di sini jadikan salah satu alat evaluasi dalam mengetahui perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Furqan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tujuan pengembangan belajar di madrasah ibtidaiyah dan jenis-jenis bahan ajar di madrasah ibtidaiyah. Baiklah, yang pertama, tujuan pengembangan di madrasah ibtidaiyah yakni menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan tujuan kebutuhan siswa di madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, untuk membantu siswa dalam oleh alternatif bahan ajar di samping masalah-masalah teks yang terkadang sulit diperoleh. Dalam hal pengembangan bahan ajar akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah, untuk mengembangkan bahan ajar di antara yang harus diperhatikan untuk mengemas bahan ajar seperti: 1. Harus memperhatikan susunan tampilan. 2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang ketiga, mengaji pemahaman peserta didik di madrasah ibtidaiyah. Yang keempat, stimulan. Yang kelima, kemudahan dibaca. Dan yang terakhir, keenam, materi instruksional. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis bahan ajar yang ada di madrasah ibtidaiyah. Susunan tampilan yaitu yang menyangkut urutan yang mudah, judul yang singkat terhadap daftar isi, struktur kognitif dan jelas. Bahasa yang mudah yaitu mengalirnya kosakata yang mudah dipahami bagi setiap siswa di madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, menguji pemahaman, maksudnya yakni menilai melalui peserta didik tersebut untuk memahaminya. Yang keempat, stimulan, maksudnya adalah enak tidaknya kita dilihat tulisan mendorong supaya peserta didik membaca untuk berpikir. Yang kelima itu kemudahan dibaca, maksudnya ialah keramahan terhadap huruf yang digunakan tidak terlalu kecil dan jelas dan dapat dipahami siswa. Materi instruksional yaitu yang menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, lembar kerja atau worksheet. Yang kedua, bahan-bahan ajar yang di akidah akhlak di madrasah ibtidaiyah, jenis-jenisnya. 1. Seperti bahan cetak. Yang kedua, dengar. Yang ketiga, pandang. Yang keempat, pandang, dengar. Dan yang kelima terakhir, menggunakan multimedia atau interaktif. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu strategi dalam penyampaian bahan ajar. Secara garis besarnya, dalam penyampaian bahan ajar terdapat dua strategi. Yang pertama, strategi penyampaian oleh guru, dan yang kedua, strategi mempelajari materi oleh siswa. Dalam strategi penyampaian bahan ajar oleh guru terdapat beberapa strategi, yaitu strategi urutan penyampaian simultan, yaitu jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih dari satu, maka menurut strategi penyampaian urutan simultan, yaitu bahan ajar disajikan secara serentak, baru kemudian dikaji satu persatu untuk lebih dalam. Yang kedua yaitu strategi urutan penyampaian sukesif, yaitu di mana seorang guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih dari satu, maka menurut strategi urutan secara suksesif
yaitu sebuah materi diperdalam satu persatu, dijelaskan satu persatu, kemudian secara berurutan menjelaskan materi berikutnya yang secara mendalam pula. Untuk yang ketiga yaitu strategi penyampaian fakta, yaitu bahwa guru harus menyampaikan materi pembelajaran termasuk jenis fakta seperti nama-nama benda, nama tempat, peristiwa sejarah, nama orang, lambang atau simbol atau lainnya. Dan yang terakhir yaitu strategi penyampaian konsep. Materi pembelajaran jenis konsep adalah materi berupa definisi atau pengertian. Sedangkan tujuan mempelajari konsep itu sendiri adalah agar siswa paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, dan menggeneralisasi. Dalam langkah-langkah mengajarkan konsep, yaitu yang pertama menyajikan konsep, yang kedua memberikan bantuan berupa inti isi, ciri-ciri pokok, contoh, dan contoh yang salah, seperti itu. Dan yang ketiga memberikan latihan, misalnya berupa tugas untuk mencari contoh lain, dan yang terakhir yaitu memberikan umpan balik dan juga memberikan tes prosedur yang telah ia pelajari dan menemukan merupakan hasil tingkat belajar yang tingkat tinggi. Yang keempat yakni memilih di sini menyangkut afektif atau sikap. Yang dimaksudkan dalam memilih di sini yaitu memilih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya memilih untuk membaca novel atau memilih untuk membaca karya-karya ilmiah, seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk strategi yang kelima, yaitu strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip. Termasuk materi pembelajaran jenis prinsip adalah dalil, rumus, hukum, ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu strategi penyampaian prosedur. Tujuan mempelajari prosedur adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktekkan prosedur itu sendiri. Bukan sekedar paham atau hafal, termasuk materi pembelajaran jenis prosedur adalah langkah-langkah dalam mengerjakan tugas secara berurutan. Dan yang kedua yaitu strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa, yaitu dengan cara menghafal. Menghafal ada dua jenis, yaitu menghafal secara verbal atau secara tekstual, dan juga menghafal parafrase. Menghafal verbal yaitu menghafal secara persis seperti apa adanya. Terdapat materi pembelajaran yang memang harus dihafalkan secara verbal, seperti nama tokoh, sejarah, nama zat, lambang, atau nama-nama bagian atau komponen suatu benda, dalil dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Sebaliknya, ada juga materi pembelajaran yang tidak harus dihafal secara verbal, yaitu menghafal parafrase. Dalam menghafal parafrase ini, yang penting siswa itu paham dan mengerti inti dari apa yang ia hafalkan. Misalnya paham ini akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, bukti kekuasaan Allah, dan lain-lainnya. Strategi yang kedua yaitu menghafalkan atau mengaplikasikan materi pembelajaran yang telah dihafalkan tadi dan juga dipahami. Kemudian kita bisa menggunakan strategi menggunakan atau mengaplikasikan. Jadi, dalam proses pembelajaran, siswa perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan, mengaplikasikan, menerapkan, mempraktekkan apa yang telah ia hafalkan dan ia pahami sebelumnya. Ketiga, yakni menemukan. Yang dimaksud dalam
penemuan di sini adalah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah baru dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip,